Dalam video ini, saya akan menjelaskan perbedaan subjek orang ketiga tunggal dan bukan orang ketiga tunggal. Subjek orang ketiga tunggal dan bukan orang ketiga tunggal. Kalau istilah bahasa Inggrisnya, orang ketiga tunggal, third person singular. Kalau bukan orang ketiga tunggal, non-third person singular. Kenapa kita perlu mempelajari perbedaan subjek orang ketiga tunggal dan bukan orang ketiga tunggal ini? Karena masing-masing dari subjek ini memiliki ketentuan-ketentuan dalam memungsikan kata kerja atau verb dan auxiliary atau kata bantu yang kita gunakan di dalam kalimat-kalimat. Apa saja subjek-subjek yang tergolong ke dalam bukan orang ketiga tunggal atau non-third person singular dan orang ketiga tunggal atau third person singular ini? Baik, untuk non-third person singular, untuk bukan orang ketiga tunggal, yaitu I, you, we, they, saya, kamu, kami, mereka. Kemudian subjek-subjek lain yang lebih dari satu, subjek-subjek lain yang jumlahnya lebih dari satu. Ini termasuk ke dalam subjek yang bukan orang ketiga tunggal. Kemudian subjek yang tergolong ke dalam orang ketiga tunggal. Subjek yang tergolong ke dalam orang ketiga tunggal yaitu she, he, it. She, he, it. Kalau artinya she dia, he dia, it dia. Cuman fungsinya berbeda. She untuk dia laki-laki, orang. He untuk dia perempuan, orang. Kemudian it dia untuk benda. Benda di sini diartikan selain manusia. Termasuk makhluk hidup juga yang selain manusia dikatakan benda juga. Seperti kucing, kerbau, sapi, kuda. Ini termasuk juga ke dalam benda. Bagaimana cara menganalogikannya? Dia, saya, kamu, kami, mereka tergolong kepada orang ketiga tunggal atau bukan? Nah, baik, saya akan buat sebuah analogi sederhana supaya Anda bisa memahami kenapa saya dikatakan sebagai bukan orang ketiga tunggal. Kenapa kamu dikatakan sebagai bukan orang ketiga tunggal? Kenapa mereka juga dikatakan bukan sebagai orang ketiga tunggal? Kenapa dia dikatakan sebagai orang ketiga tunggal? Nah, ini analoginya. Contoh, saya bicara kepada kamu, saya bicara kepada kamu. Artinya saya adalah orang pertama karena saya bicara kepada kamu. Orang pertama bukanlah orang ketiga tunggal. Kemudian kamu mendengarkan pembicaraan saya, maka kamu adalah orang yang kedua. Nah, orang yang kedua bukanlah orang ketiga tunggal. Kemudian di antara kita ini ada dia mendengarkan pembicaraan kita. Ada Sarah menguping pembicaraan kita. Maka Sarah adalah orang ketiga. Karena Sarah cuma sendiri, maka Sarah digolongkan sebagai orang ketiga tunggal. Kalau yang ngupingnya Adam gimana? Maka kalau dia cuma sendiri, berarti Adam adalah orang ketiga tunggal. Kalau kucing yang mendengarkan pembicaraan kita, maka kucing juga termasuk orang ketiga tunggal. Nah, bagaimana kalau yang mendengarkan pembicaraan kita ini Adam dan Sarah? Adam dan Sarah bukanlah orang ketiga tunggal. Kenapa? Karena Adam dan Sarah sudah lebih dari satu. Ini adalah sebuah analogi untuk memahami perbedaan subjek orang ketiga tunggal dan bukan orang ketiga tunggal. Saya rasa dengan penjelasan yang singkat ini bisa dipahami perbedaan subjek orang ketiga tunggal dan bukan orang ketiga tunggal. Pada video selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara menentukan subjek bukan orang ketiga tunggal dan orang ketiga tunggal pada kata kerja atau kata bantu yang tepat. Nah, pada video ini hanya menjelaskan perbedaannya dan bagaimana cara menentukannya.
Karena ini harus dipahami oleh siapa saja yang belajar bahasa Inggris, biar tidak salah dalam menentukan subjek orang ketiga tunggal ataupun bukan, sehingga nanti akan mudah dalam menentukan kata kerja yang tepat dan kata bantu yang tepat. Baik, terima kasih. Thanks for watching my video. If you think that this video is valuable, don't forget to subscribe my channel.